Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Gimana nih kabarnya? Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama saya Ilmiah dengan nomor induk 2282130028, jurusan Akuntan Syariah semester 4A. Video ini dibuat untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu tugas ujian akhir semester Akuntansi Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Eka Nursisolawati MPD MSI. Dan video ini saya akan membahas mengenai arus kas. Dan bagaimana sih pengerjaannya? Simak baik-baik ya. Laporan arus kas. Kalian tahu nggak sih pengertian dari laporan arus kas ini? Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama suatu periode tertentu. Fungsi utama dari laporan arus kas ini adalah untuk memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat merevisi asal dari uang kas itu dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk membelanjakan uang kas tersebut. Manfaat dari laporan uang kas ini adalah yang pertama, lebih mudah dalam menilai kemampuan entitas perusahaan, yang kedua, menilai kemampuan entitas dividen dengan akurat, dan yang ketiga, melindungi transaksi investasi dan pendanaan kas dengan baik. Dan yang keempat, memberikan keterangan tentang angka laba bersih dan kas bersih. Lalu, di sini ada klasifikasi arus kas. Yang pertama, ada aktivitas operasional, yaitu aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Yang kedua, ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Dan yang terakhir, ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman entitas. Lalu, di sini ada metode apa saja sih untuk menyusun laporan arus kas ini? Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung adalah metode yang dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dan yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung adalah metode yang tersusun dari 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha, investasi, dan kegiatan pembiayaan. Mungkin kita bisa langsung ke contoh soalnya aja ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan metode tidak langsung untuk mengerjakannya. Nah, sudah ada contoh soal dari PT Zami Maju, yaitu neracanya pada tahun 2022 dan juga tahun 2023. Di sini juga ada selisih dari tahun tersebut. Selisih ini saya dapatkan dari pengurangan neraca tahun 2022 dikurangi neraca tahun 2023. Nah, contohnya itu pada kas dan bank tahun 2022 yaitu sebesar 200 juta, sedangkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 350 juta. 200 juta dikurangi 350 juta menghasilkan 150 juta. Begitu ya teman-teman. Begitu juga untuk akun-akun setelahnya. Nah, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada laporan laba rugi dari PT Zami Maju pada tahun 2023. Nah, mungkin langsung aja ke penyusunannya ya. Nah, di sini kan ada selisih ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui kalau selisih ini yang bakalan dicantumin pada laporan arus kas nanti. Nah, kita menghitung laporan arus kas pada tahun 2023. Teman-teman juga harus tahu nih, kalau seandainya selisihnya itu minus, itu berarti naik ya teman-teman. Kas kita naik. Nah, kalau seandainya nggak minus ataupun bertambah, itu berarti turun. Seperti yang sudah saya jelaskan pada klasifikasi laporan arus kas, itu terdiri dari operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam operasional itu? Yang pertama itu ada laba ya teman-teman, ataupun bisa dibilang laba pada tahun 2023. Lalu yang kedua itu ada penyusutan. Di sini ada penyusutan bangunan dan juga penyusutan kendaraan. Lalu di sini lagi ada piutang dagang dan juga persediaan barang. Lalu yang terakhir itu ada hutang dagang ya teman-teman. Ini untuk aktivitas operasional dari perusahaannya. Mungkin
Itu sih untuk operasionalnya. Nah, lalu untuk aktivitas investasi di sini kan ada tanah, bangunan, dan juga kendaraan. Nah, itu termasuk dalam investasi. Mungkin lebih tepatnya investasi pada aset tetap ya teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas pembiayaan. Itu terdiri dari hutang bank. Di sini ada hutang bank, jangka pendek dan juga jangka panjang. Lalu ada dividen. Nah, ini teman-teman, dividen. Karena dividen ini kan, penarikan dividen itu harus dicatat pada laporan arus kas ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pendanaan ini juga modal itu termasuk teman-teman. Tapi karena pada perusahaan ini tidak ada penambahan modal pada tahun tersebut, pada tahun 2023, itu berarti tidak perlu dicatat lagi ya teman-teman ke arus kas tahun 2023. Oke, mungkin kita langsung aja untuk laporan arus kas. Yang pertama itu ada laba. Nah, kita bisa lihat di laporan laba ruginya. Di sini ada laba bersih setelah pajak yaitu sebesar 908.812.500. Nah, ini bisa kita masukin ke laporan arus kas. Kita copy terus kita paste di sini. Ini bisa kita namai akunnya itu dengan laba tahun 2023. Nah, lalu selanjutnya, oh iya teman-teman, gimana kalau kita kasih warna untuk operasionalnya ya? Untuk operasional saya kasih warna kuning ya teman-teman. Oke, lalu di sini ada penyusutan dari bangunan dan juga kendaraan. Nih, teman-teman bisa lihat juga di laporan laba rugi, bisa juga di neraca juga. Di sini ada akumulasi penyusutan kendaraan dan juga bangunan. Nah, ini bisa kita masukin ke laporan arus kas. Nah, di sini ada penyusutan bangunan dulu ya, teman-teman. Kita paste penyusutan bangunan. Nah, lalu ada penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan. Ya. Di sini bisa kita tulis lagi penyusutan kendaraan. Oh, ini kita bisa benerin ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih gitu loh untuk laba dan juga penyusutan itu kita masukkan pada aktivitas operasional? Karena penyusutan dan juga laba ini tidak mempengaruhi pada arus kas ya teman-teman. Jadi kita bisa tambahkan ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya itu ada piutang. Di sini ada piutang dagang ya teman-teman sebesar tahun 2022 itu sebesar 2.483.188.000. Sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 2.010.000.000. Nah, maka selisih yang diperoleh itu sebesar 473.188.000. Ini kita bisa masukkan. Oh ya teman-teman, untuk piutang ini kan pada tahun 2023 2,4 miliar kan. Sedangkan pada tahun 2023 itu 2 miliar gitulah ya. Nah, itu bisa dibilang menurun ya teman-teman, karena dengan asumsi bahwa selama periode 2023 ini orang yang piutang ke kita itu membayar piutang tersebut, maka piutang ini menurun dari 2,4 jadi 2 gitu ya teman-teman. Nah, berarti otomatis untuk kas bisa dibilang kas kita bertambah ya teman-teman. Nah, kita bisa tulis di sini
Tadi kan penurunan piutang. Nah, lalu di sini ada persediaan barang. Nah, persediaan barang dagang ini pada tahun 2022 itu sebesar 580 juta. Pada tahun 2023 sebesar 486.250.500. Nah, untuk persediaan ini bisa dibilang turun juga ya teman-teman. Kenapa? Karena kita asumsikan bahwa penurunan ini terjadi karena stok barang kita itu terjual teman-teman. Kalau seandainya persediaan barang ini naik, otomatis kita itu membeli barang ataupun membeli persediaan barang ya teman-teman, bukan menjualnya. Nah, karena di sini itu turun dan bisa dibilang kita menjual barangnya, otomatis kita mendapatkan kas dari penjualan tersebut. Nah, maka persediaan barang ini mempengaruhi arus kas. Kita bisa tulis di sini, ya, yaitu penurunan persediaan. Oke, nah selanjutnya itu ada hutang dagang ya teman-teman. Oh, mohon maaf ya teman-teman, saya lupa ngasih warna. Oke, mungkin kita kasih warna dulu ya. Nah, di sini apalagi tuh? Penyusutan. Di sini kita kasih warna kuning dan juga kuning. Oke, selanjutnya itu untuk aktivitas operasional ada hutang dagang. Kenapa gitu loh? Karena hutang dagang otomatis kita berhutang ya untuk biaya operasional dari perusahaannya. Nah, di sini itu pada tahun 2022 itu sebesar 875 juta, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 1.310 juta. Nah, di sini selisihnya itu yaitu sebesar 435 juta. Karena kita berhutang, otomatis kas kita bakalan bertambah ya teman-teman. Ini kita bisa taruh di sini. Oke, nah, oh iya teman-teman, tadi saya lupa bilang. Nah, untuk penulisannya itu hanya 435 juta saja ya teman-teman, karena 435 juta ini yaitu yang masuk ke kas kita gitu. Otomatis kenaikan hutang dagang kita itu bertambah, tapi kas kita juga bertambah. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa tulis kenaikan hutang dagang. Nah, oh iya, ini saya udah kasih rumus Excel ya teman-teman. Di sini juga, dan di sini juga. Oke. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas investasi. Nah, tadi investasi itu yang termasuk adalah tanah, bangunan, dan juga kendaraan. Di sini pada tahun 2023, tanah itu sebesar 810 juta, sedangkan pada tahun 2022, sekarang tahun 2023 yaitu sebesar 1.458. Nah, otomatis kita itu tanah kita bertambah ya teman-teman, atau bisa dibilang itu kita membeli tanah lagi gitu loh untuk perusahaan ini. Nah, karena kita membeli, otomatis kas kita ataupun uang dari perusahaan kita itu berkurang ya, karena kita kan harus membayar tanah tersebut ya teman-teman. Nah, ini bisa kita masukin ke laporan arus kas.
Nah, di sini kita bisa tulis pembelian tanah. Nah, oke. Lalu selanjutnya itu, oh ya, ini untuk penulisannya itu dikurangi karena kas kita berkurang ya. Oke, selanjutnya ada bangunan. Bangunan pada tahun 2022 itu sebesar 1.150 juta, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 1.705 juta. Nah, kita membeli bangunan juga nih teman-teman pada tahun 2023. Otomatis bangunan kita bertambah dan kas kita berkurang. Oh iya, kita bisa masukin ke laporan arus kas. Oke, dengan ininya pembelian bangunan. Nah, teman-teman di sini untuk aktivitas investasi bisa kita kasih warna biru deh, biru. Oke. Ini juga termasuk, kita kasih warna biru. Nah, di sini selanjutnya itu ada kendaraan. Pada tahun 2022 itu ada 250 juta untuk kendaraannya, sedangkan pada tahun 2023 sebesar 575 juta. Otomatis kendaraan kita juga bertambah, kita membeli kendaraan baru dan uang kas kita berkurang. Nah, ini kita bisa masukin lagi ke laporan arus kas. Oke, ini untuk pembelian kendaraan. Nah, totalnya jadi segini ya teman-teman. Oke, karena aktivitas investasi udah gak ada lagi nih yang mau dimasukin, kita lanjut ke aktivitas pembiayaan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, karena di sini modal tidak bertambah, otomatis modal ini kita nggak masukin ke laporan arus kas. Kalau seandainya modal ini bertambah pada tahun 2023, kayak contoh aja ini mah ya, untuk modalnya itu jadi 350 gitu. Nah, itu kita wajib masukin ke laporan arus kas ya teman-teman. Nah, di sini karena modal enggak, kita lanjut ke hutang jangka pendek, yaitu hutang bank. Nah, karena hutang dagang itu masuknya ke operasional, nah hutang bank di sini masuknya ke pembiayaan. Hutang bank pada tahun 2022 itu sebesar 1.800 juta, sedangkan pada tahun 2023 itu sebesar 1.650 juta. Nah, otomatis untuk hutang bank ini itu terjadi penurunan ya teman-teman, maka kas kita itu berkurang karena kita bayar hutang bank ini sebesar 150 juta teman-teman. Nah, kita bisa masukin karena ini kan mempengaruhi kas ya. Oke, di sini bisa kita masukin ya teman-teman sebesar 150 juta ke laporan arus kas. Nah, jangan lupa karena kas kita berkurang, otomatis ini juga berkurang. Nah, oke, untuk selanjutnya yaitu untuk ini jangan lupa kita kasih warna ya teman-teman. Kita bisa kasih warna hijau. Nah, di sini ada hutang bank juga nih untuk hutang jangka panjang ya teman-teman. Nah, ini juga masuk ke aktivitas pembiayaan. Nah, pada tahun 2022 itu sebesar 1.100 juta dan pada tahun 2023 itu sebesar 1.450 juta. Untuk utang jangka panjang bisa kita lihat kalau hutang ini bertambah ya atau naik. Nah, otomatis kas kita juga bertambah karena kalau yang ini
kita bayar, yang ini kita dapat uang ya teman-teman. Ini kita bisa copy, kita taruh di sini dengan kenaikan hutang bank. Ini kita bisa panjang, kita singkat aja ya. Nah, ini karena kas kita bertambah, otomatis ini juga bertambah. Oke. Nah, lalu di sini yang terakhir itu ada pembayaran dividen ya teman-teman. Nah, di sini kan ada dividen nih sebesar 550 juta. Karena di sini ada penarikan dividen, maka kita harus masukin ke laporan arus kas. Nah, karena ini pembayaran dividen, maka kas kita juga berkurang ya teman-teman. Di sini kita bisa masukin sini ya. Kas kita berkurang ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bisa kasih nama akunnya pembayaran dividen. Nah, udah deh teman-teman. Nah, karena saya tadi udah masukin rumus-rumusnya, ini berarti secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini terakhir itu ada saldo kas akhir tahun 2022 ataupun saldo awal kas tahun 2023 itu sebesar 200 juta ya teman-teman. Kita bisa masukin. Nah, sini untuk saldo kas tahun 2023 kita bisa jumlahin dari penambahan kas ditambah dengan saldo kas akhir tahun 2022 sebesar 350 juta hasilnya. Nah, coba kita bandingin ya balance atau enggaknya dengan kas kita di tahun 2023. Oke, nah ini tahun 2023 kasnya itu sebesar 350 juta, arus kas juga 350 juta, berarti balance ya teman-teman. Nah, selesai deh pembahasannya. Gimana? Masih bingung? Atau udah paham? Gak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.